Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sulbanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa hifdani amma ba'du. Hadratal kiram segenap para alim, para ulama, wabil khusus yang saya muliakan jajaran kepengurusan Majelis Taklim Ar-Rahmah dan TPQ Maslahatul Ummah. Guru kula Kiai Mahen, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat. Ingkang non muslim kula pamit Pak, mudah-mudahan Islam kalian non muslim senantiasa kejogo kerukunane, tambah sehat sedaya. Ingkang kaula mulyakaken terakhir panitia ingkang hadir menyukseskan acara Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita butuh maulid? Dikatakan Nabi Adam niku iri kepada umat Nabi Muhammad, iri koyok masyarakat Bali. Nabi Adam itu Pak, jelas nabinya, jelas menjadi kekasihnya Allah. Iri kepada bentuknya kita semua yang menjadi umat Nabi Muhammad. Padahal potongan wong Bali ikang Islam yo gede-gede. Yo meh podo, cemenge yo meh podo. Tapi wong wadone Bali ayu-ayu memang ya. Mudah-mudahan saya turun dari panggung ini mendapatkan satu wanita yang memiliki hati, bukan wanita yang sering menggerogoti hati. Pun Nabi Adam itu iri Nabi Adam. Irinya Nabi Adam nopo? Nabi Adam itu dosa satu kali memakan buah huldi. Nabi Adam dosa satu kali memakan buah huldi, langsung diturunkan Allah dalam keadaan telanjang tanpa pakai baju, bangkang Nabi Adam. Bayang no, Nabi salah satu kali langsung dicepot pakaiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang menjadi umat Nabi Muhammad dosa berapa kali? Pendino, penwengai, penjam, kita dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita senantiasa masih diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku iri, kata Nabi Adam, kepada umat Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Muhammad. Irinya cuma kepada umate. Bayang no, bukan kepada Nabi ini, umate mau diri ini. Maka umat Nabi Muhammad itu menjadi kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Nabi Adam itu iri Pak kepada umat Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh kepada Nabi Muhammad, umatnya saja itu diirikan, dihasudi, dipingini oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam dosa satu kali diturunkan langsung oleh Allah dari surga. Tapi umat Nabi Muhammad, kita semua salah setiap hari, dosa setiap hari. Tapi janjinya Allah, kalau kita taubat dengan taubatan nasuha, tidak usah khawatir,
pasti kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walak-walik, maka di dalam kitab dijelaskan bahwasanya kullu nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki satu doa mustajab. Tapi Nabi Adam doanya sudah hilang karena dipakai untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika Nabi Adam diturunkan di dunia, dipisahkan oleh wanitanya, yakni istrinya yang bernama Hawa. Nabi Adam alaihi salam memakai senjata doa mustajab itu untuk menolong dirinya sendiri. Maka umatnya Nabi Adam tidak bisa ditolong oleh Nabi Adam karena Nabi Adam doanya sudah dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam itu doanya juga sudah hilang. Kenapa? Ketika umatnya Nabi Nuh tidak ada yang manut, tidak ada yang ikut kepada syariatnya Allah, Nabi Nuh langsung doa kepada Allah. Allah suruh menurunkan azab berupa banjir bandang. Dan peristiwa Nabi Nuh kita bisa belajar, seburuk-buruknya laki-laki, kalau perempuannya baik maka anaknya ikut baik. Sebaik-baiknya laki-laki, kalau emak-e elek, emak-e cengkal, emak-e mogol, cerbedian, maka orang ini mempunyai anak pasti ikut kepada ibunya. Maka baiknya anak itu tergantung bagaimana baik ibunya. Maka panjenengan yang perempuan-perempuan, ayolah berubah. Ini pelajaran. Jadi kenapa Nabi Muhammad di maulid Nabi Muhammad itu kok ibunya yang masih ada sedangkan bapaknya diambil oleh Allah? Rata-rata manusia kalau istrinya meninggal ayahnya kawin, kalau ayahnya meninggal ibunya siap merawat anak-anaknya. Makanya lagu nggak ada ceritanya bapak kaulah laki-laki yang mulia sing ono wong lanang kakean dosa tok potongan iki kakean main slot deh saya. Nggih. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini pelajaran kita ngaji bahwasanya kenapa Nabi Muhammad kok ibunya kita dalam mendidik anak-anak TPQ, anak-anak kita generasi bangsa. Ayo, baiknya generasi yang ada itu di tangan ibu-ibunya. Karena kenapa? Sejarah membuktikan mulai dari nabi-nabi kita, ulama-ulama kita, bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu itu juga dibesarkan oleh ibunya, bukan ayahnya. Maka orang-orang besar itu adalah dibesarkan oleh ibunya. Maka kalau pengen anaknya panjenengan semua sukses, Bu, minta tolong kesuksesan anak itu bukan murni dari anaknya, tapi dari jerih payah ibu-ibunya. Ayo maulid kita semua berubah. Yang dahulu jelek akhlaknya, yang dahulu belum baik sholatnya, kita ayo sebagai umat Nabi Muhammad kita baik demi generasi-generasi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang selanjutnya apa maulid? Dikatakan ya Allah, rien Pak, dulu dikatakan ketika oleh anak-anak hadroh kita, anak-anak kita, bayangkan, fahtazzal arsyu taraban wastib syara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara. Ketika lahirnya Nabi Muhammad, fahtazzal arsyu taraban wastib syara, arsnya Allah berguncang Pak. Bayangkan. Kemudian wal malaikatu tahlilau wa tamjidan wastighfaro. Malaikat-malaikat semuanya yang diciptakan Allah bertahlil, bertasbih, bertamjid kepada lahirnya Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten kang kathah, dahulu ada namanya Abu Lahab yang sudah jelas-jelas dilaknat oleh Allah dalam ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi siksanya Abu Lahab itu diringankan oleh Allah gara-gara hormat maulid, hormat kelahiran Nabi Muhammad. Dulu itu Abu Lahab, yang namanya itu Abu Lahab, pamane Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita tidak disukai oleh saudara kita itu wajar. Karena kenapa? Nabi Adam itu juga tidak disenangi oleh keluarganya. Nabi Muhammad juga tidak disukai oleh keluarganya. Maka musuh terbesar kita itu bukan orang lain, Mbak, tapi musuh terbesar kita adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka orang yang baik, muslim yang baik adalah muslim yang baik kepada tetangga-tetangganya. Karena apalagi wong sugih kudu apik ambi wong melarat. Saestu maka dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Wong kang apik dudu wong kang akeh salate. Bukan orang yang banyak sedekahnya, tapi orang yang senantiasa memberikan manfaat kepada tetangga-tetangganya. Itu muslim yang baik. Maka ayolah contoh ini ya, contoh. Kalau ada acara kang biasa olah jajan, kang biasa gawe ikai, wong melarat ta wong sugih? Wong melarat ta wong sugih? Kalau ada tetangga kita meninggal atau kita yang meninggal, sing ngubur, sing ngeduk kuburan, wong melarat ta wong sugih? Melarat. Wong sugih tekok rokokan lungguh ning paesan. Betul? Maka hidup orang-orang melarat. Ngapunten Mbak Imam, lek kula mbela jenengan niki buyar nih. Kapan malih potongan-potongan ngeten niki seneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Saestu Nabi Muhammad ini akhlaknya Nabi Muhammad. Maulid, orang yang menghormati maulid walaupun dia tidak iman seperti Abu Lahab, dia disyafaati setiap hari Senin. Dadose Abu Lahab niku dina Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu diadab teng kuburan. Setiap hari Senin azabnya diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari itu Abu Lahab ini ketika lahirnya Nabi Adam, lahirnya Nabi Muhammad, langsung sedekah budak yang bernama Suaibah. Mangkane ayo sedekah maulid itu wajib, bukan sunnah lagi. Soale nopo? Panjenengan anaknya ulang tahun, contohnya panjenengan belikan kue tar, berapa harganya? Berapa? 100? 200. Nabi Muhammad lahir padahal anak belum tentu nyafaati panjenengan. Yang jelas-jelas mensyafaati adalah Nabi Muhammad. Panjenengan urun piro? Ayo sedekah piro kelahiran Nabi Muhammad? Mentok nduk abyang. Mentok nduk abyang, ternyata Bali kali Banyuwangi podok mulutian. Nduk abyang regone piro? 2.500. Di sini berapa? Telur merah 3.000. 2.000. Anak yang belum jelas menolong kita di yaumil kiamah, kita berani mengeluarkan harta 100, 200 untuk anak kita. Nabi Muhammad yang jelas syafaatul udma itu adalah Nabi Muhammad. Panjenengan cuma urun 2.000 tinggu ngormati Nabi Muhammad. Pantas
Boten pantes Pak. Maka kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ayo kita tingkatkan dengan cara nopo? Seneng takdim man adzoma maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orangnya yang takdim, yang hormat, yang memuliakan kelahiranku, kata Nabi Muhammad, maka kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Dia semua dijanjikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah panjenengan ingkang hadir, masyarakat Bali mudah-mudahan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya maulid niki apa? Ketika kita cinta, tiru akhlak. Kenapa Indonesia sekarang hancur Pak? Pemimpinnya hancur, rakyatnya juga hancur. Di Surabaya, Malang sekarang ya Allah, anak-anak sekolah nggak bisa sekolah karena demo terusan. Kenapa kok bisa demikian? Karena yang menjadi pemimpin lupa kepada akhlak Nabi Muhammad. Yang rakyat juga lupa kepada akhlak Nabi Muhammad. Maka ayo kita kembali kepada akhlak Rasulullah SAW. Karena akhlak Rasulullah asline maulid itu jangan setahun sepisan. Maulid iku kudu bendino, harus setiap hari. Kenapa? Dua alasannya Pak. Yang pertama, contoh terbaik, tidak bisa yang lainnya. Cukup contoh terbaik adalah Nabi Muhammad. Yang lain gak bisa. Saya menjadikan contoh, saya manusia juga tempatnya salah, kadang salah karena manusia. Kalau Nabi Muhammad basyarun laisa lakal basyar, menungso tapi bedo ambi menungso liyo, itu adalah Nabi Muhammad. Maka contoh terbaik Nabi Muhammad. Kalau kita maulid seharusnya harus setiap hari, karena kita belajar setiap hari untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad. Ayo, akhlak akhir zaman sudah hancur. Dulu Pak, Agustusan kita dulu kecil, panjenengan bapak saya dulu kecil, Agustusan macak nopo? Ada yang Soekarno pahlawan, ada yang macak kiai, ada yang macak tradisi yang Bali ya tradisi Bali, Sang Banyuwangi ya tradisi Banyuwangi. Akhir zaman podok dadi SD SB kabeh. Banyuwangi hancur, alhamdulillah. Bali ternyata tidak ada sonhorek. Tepuk tangan untuk masyarakat Bali. Saestu, akhir zaman hancur Agustusan Pak, Banyuwangi. Perempuan semuanya SDSB. Tahu SDSB? Semok depan, semok belakang, iku SDSB. Maka perempuan yang baik bukan modelan SDSB, jaluk tolong. Kalau panjenengan berkerudung, jangan hanya maulid. Ayo biasai Kang kudungan ono pengajian kudung kuning ning sore judang. Ning sore nduk biasai. Kang kene mau ono tikus munggah kene mau. Kudung kuning mau. Ngedi tolong, ayolah kita menjaga diri kita, jangan hanya ketika datang ke pengajian. Sekarang akhlak sudah hancur. Panjenengan yang tua-tua, ayo anak niku niru wong tuae. Ya Allah, sakniki niki sing hancur bukan hanya anak-anak, tapi orang tua modelan potongan ibu-ibu. Sholawat tapi kang akeh, karena sholawat itu enggak ada penghalang. Panjenengan sholat belum tentu diterima, panjenengan sedekah belum tentu diterima, karena kebanyakan sholat kita karena riya, karena seseorang, betul? Sedekah kita riya karena seseorang, betul? Tapi sholawat walaupun panjenengan riya, ada seseorang contohnya lari hadroh di enak-enak nih, karena ada pacarnya di sini, di enak-enak nih Pak sholawatan, boten nopo-nopo.
itu tetap diterima oleh Allah. Solawat itu beda dengan wirid yang lainnya. Maka solawat, ayo mudah-mudahan kita terangi kampung ini paguyaman ya, paguyangan, mudah-mudahan paguyaman semua dikaruniai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijawab, semua dijawab Nabi putra Abdullah, Nabi pemimpin umat, Nabiul. Saya turung antar ketara duwe mekar iku paling. Mekar duwe Bank Bali Bank Syariah BRI. Ketara utange ning Jawa mlaku ning Bali ya. Biasane wong Jawa niku teng Bali bukan karena pengen ke Bali, Pak. Ngapunten, karena dia punya hutang di kampungnya. Niki potongan-potongan hutang nih. Tetapi nggak apa-apa. Kata Al-Imam Al-Bushiri, seberat apapun panjenengan hutang, sebanyak apapun solawatono. Anak yang nakal solawatono, karena dengan solawat semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih, Nabi penuntun, Nabi pemberi syafaat. Sedaya Maulaya sholli limbah. Solong hop. Hadro iki wis diwehi mangan. Hadro belum dikasih makan panitia. Makanya ono kiai solawatan sing dikaduh sing ngerti kiai ini ngelak teng surga, cerita surga, karena syafaat pasti endingnya adalah surga. Surga niku kerenteke ati niku mesti ono, Pak. Contohnya panjenengan kerentek ngelak ngombe ono, njaluk kopi ono, mosok dia nyupute gini guys, kerentak surga saestu. Maka panjenengan gak usah khawatir, ibadah biasa saja. Pokok panjenengan niat taat, ya udah terserah, itu sudah menjadi panjenengan menjadi orang yang baik. Akan tetapi, Pak, lek panjenengan solawat pun jelas pasti diterima. Makanya ayo solawat sadurunge kula tutup. Sedaya diangkat suarane, insyaallah suara sing paling anter utange lunas. Ya Allah, kok paling anter jenengan. Ternyata lanang wadon ya padha utang. Insyaallah jenengan sambat teng Nabi Muhammad. Panjenengan duwe utang sambat teng tonggo mesti ngersula. Jawabane tonggo mesti iya padha. Anak bayar sekolah kok. Anak saiki SPP yo naik. Ya Allah, bayangne panjenengan boten saged. Lek panjenengan iki boten saged, lek hormat Nabi Muhammad wonten masalah, langsung Nabi Muhammad. Ada apa-apa Nabi Muhammad. Anak nakal Nabi Muhammad. Orang tua keluarga kita bermasalah Nabi Muhammad. Jangan panjenengan curhat kepada yang lain. Cinta juga cukup Nabi Muhammad. Negara ini bisa, kenapa orang-orang ini enggak pada cinta kepada negaranya? Karena kita mencari suri tauladan yang bukan seperti Nabi Muhammad. Ayo, maka Nabi Muhammad adalah contoh terbaik untuk kita semua. Saya katakan, awak dewe niki yakin akeh dosane napa mboten? Yakin, Pak. Saya penceramah, saya mubalik, saya juga punya dosa. Tapi nggak usah khawatir. Nabi Muhammad pernah dawuh, ini terakhir saya sampaikan, kullu ummatin mu'afan illal mujahirin. Setiap umat Nabi Muhammad pasti
diampuni oleh Allah sebesar apapun dosanya, kecuali satu, mujahir. Jangan menjadi orang Islam yang mujahir. Mujahir itu panjenengan dosa, panjenengan bangga atas dosanya, panjenengan dosa diupload. Anak-anak kita, yuk, nggak apa-apa panjenengan niki ngombe, panjenengan niki narkoba, nggak apa-apa, karena saya nggak bisa ngelarang. Wong polisi mau nggak bisa ngelarang, apalagi kulo cuma lare cilik. Maka silahkan, dosa itu kewajiban kita, karena kita manusia. Nggak ada manusia nggak berdosa. Tapi jaluk tolong dosane ojo diumbar, jangan diupload. Makanya kenapa ada dosa jariyah, ada sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah panjenengan sedekah kepada musola, panjenengan sedekah kepada masjid, walaupun panjenengan meninggal, pahala tetap ada selagi musola, masjid, tepeki itu tetap berjalan seumur hidup sampai yaumil. Kebalikannya, panjenengan Facebook, TikTok, Instagram, ya Allah, panjenengan hiasi dengan dosa-dosa kita sampai kita mati. Walaupun kita sudah bertaubat, tapi uploadan itu ada, maka kita juga akan terus-menerus mendapatkan dosa dari uploadan kita. Maka ayo pulang dari sini, media-media pribadi kita kasih yang terbaik, yang manfaat untuk agama kita sebagai agama Islam. Mudah-mudahan masyarakat yang hadir hajatnya dikabulkan dening Allah Subhanahu wa taala. Ayo panjenengan diinget dosa, maulid insyaallah panjenengan diampuni dosanya Allah. Panjenengan yang hijrah dari Banyuwangi ke Bali, dari Lombok ke Bali, dari Madura ke Bali, insya Allah tanamkan di dalam hati Nabi Muhammad, gak usah khawatir, tentrem panjenengan.